Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Mas Iwan di channel Sound Kompor. Kali ini kita mau membahas DLMS dan mereview produk terbaru dari merek Asle. DLMS nya yaitu generasi terbaru dari LMS 4080. Sekarang dinamain Pro Digital Audio Processor ya. Dan karena ini regenerasi terbaru dan kemudian dinamakan Pro, kita akan review apa saja atau bisa dibilang fitur-fitur atau yang diberikan yang terbaru seperti apa saja. Ya, sebelumnya belum pernah kita compare antara LMS 4080 biasa dan 4080 Pro. Begitu dulur. Oke, langsung saja kita review dari nampak layar. Ini kalau dari desain memang, kalau saya boleh bilang, desainnya ini mirip-mirip sama dengan XTA UK. XTA UK itu United States dari Inggris ya dulur ya. Dari desainnya seperti itu. Ada display, kemudian menunya sebelah kiri, dan di sini ada 3 potensio. Potensio yang pertama ada frekuensi key atau kelebaran frekuensinya, dan gain atau untuk meningkatkan atau menurunkan dB sinyalnya atau desibel, tingkat kekerasan atau kerendahan daripada sinyal. Kemudian sebelah kanannya ini ada input, di atasnya ini ada mute-nya, ini merah-merah ini mute. Kemudian di sebelah kanannya ada output. Kalau yang saya rasakan dulur, untuk fitur terbaru di sini mute-nya ada di sebelah atas. Kalau yang lama dipencet sekali atas mute. Ini ada petaannya dulur ya. Ada tombolnya, jadi lebih mudah, lebih cepat gitu. Kemudian sebelah kanan di sini ada USB dulur. Jadi USB yang nanti dikonekkan ke laptop untuk program digitalnya. Jadi bisa disetting lewat laptop. Dan di buku panduan di sini ada kabel ini. USB 2.0 ke 3.0. Ini 2.0-nya. Ini 3.0. Kemudian di sini ada buku sama garansi kartu. Cuma itu dulur, yang lainnya kabel. Di belakang itu ada kabel AC. Oke, nampak depan seperti itu. Ada pembaruan sedikit di fitur-fitur dulur ya. Kemudian bagian display di sini ada plastik pelindungnya. Kalau yang lama itu tidak ada. Dan sedikit dia lebih ke dalam. Kemudian tombolnya ini lebih kecil seperti itu. Nah, akan kita review dulur apa yang menarik ini. Kalau orang-orang penasaran IC, oke. Kalau untuk IC dulu kita terangkan dulu ya. Dari sebelah kanan di sini ada input. Input 1 2 3 4, outputnya ada 8. Di sini RS soket RS 485 in out, dan di sini ada eksternal daripada soketnya. Jadi ada 2 pilihan, RS sama soket HDMI, bisa dikatakan seperti itu. 0409 tombol 9 soket. Eksternal soket. Ini eksternal soket ya, untuk lebih ke kalibrasi, setting, dan seperti sejenis kalibrasi dulur. Oke, sekarang yang menarik ini Cak. Jadi LMS Asle terbaru ini dia ada, saya sukanya pakai trafo yang pertama. Kemudian di sini ada kumparan-kumparan. Harapannya ini menstabilkan headset. Kemudian di sini masuk ke sini, ke CCC ini ada kapasitornya sendiri-sendiri. Sini sudah layoutnya dari pabrik untuk power supply-nya dulur ya. Kemudian kalau kita beralih ke bagian input, ini semua komponennya kebanyakan untuk R-nya pakai mikro, pakai sejenis R kecil, semua mikro dulur ya. Jadi kalau ada kerusakan ini baliknya langsung ke Asli pusat garansinya.
efisiensinya lebih tinggi menurut Cak Kompor untuk R Micro, tapi kembali ke mutu. Dan efisiensi dalam arti desainnya lebih diperkecil dari komponennya gitu. Kemudian di sini bisa dilihat ada R, ada C, kemudian ini ada C. Nah, yang menarik dari DLMS 48 Pro ini, dia menggunakan IC dengan merek gimana, nggak kelihatan dulu ya, Cirrus Logic dengan tipe 361KSZ. Cirrus Logic ini dibikin IC ini setelah kita browsing dulu ya. IC ini di made in Amerika Serikat. Jadi input IC ini diharapkan ketika input dari all mixer preamp masuk ke DLMS ini, karakter preampnya dilubah menjadi lebih presisi, lebih galak tentunya dulur ya. Dari Cirrus Logic ada dua, sebelah kiri dan sebelah kanan. Cirrus Logic ada dua dulur ya, jadi sistemnya ini mungkin lebih kerel ya. Kemudian kalau kita nanti turun ke bawah, ini ada IC Adao ini sejenis IC yang fungsinya ini untuk merubah sinyal analog ke digital, digital to analog converter, DAC dan DCA-C converter. Ini made in Singapura dulur ya. Singapura, ndak main-main asli. Pakai IC-nya Singapura. Jadi karakter dari sample rate dan bit rate serta sinyalnya itu mempunyai karakter yang tinggi-tinggi, artinya mutunya juga bitnya tinggi, megahertz digitalnya juga tinggi, jadi lebih presisi dulur. Kemudian kita turun ke bawah, yang penting ini adalah IC-nya. Di sebelah kiri ini ada fungsinya ini untuk memori, lebih ke flash dan memorinya. Ini pakai Windows, asli pakai Windows. Ini kalau tidak salah bikinan di Windows ini Taiwan dulur ya, Taiwan. Kemudian kita bergeser, fungsinya ini untuk memori. Kemudian kita bergeser ke Dream IC bikinan dari Prancis dulur ya. Kita balik ke sini. Prancis, Oke dulur. Ini fungsinya buat apa, Cak? Fungsi IC Dream ini asli pakai IC Dream dari Prancis. Ini untuk MIDI. Jadi lebih ke fungsi RS-nya ini tadi masuk ke sini MIDI. Lebih kurang seperti itu dulur. Fungsi dari IC Dream-nya ini. Jadi mempercepat processing dari MIDI, dan otak kayak semua itu ada di sini sama sebelah kanannya ini. Sebelah kanan ini ada ST. ST ini kalau tidak salah bikinan mana ya? Lupa aku. Ini fungsinya untuk memproses semua sinyal atau semua perintah. Bisa dikatakan ini prosesornya. Intinya memproses semua perintah seperti itu. Dan di sini ada dua IC, sebelah kiri dan sebelah kanan ini fungsinya sama tadi untuk konverter sinyal. Ini fungsi, dan ini bikinan tadi sudah saya sebut Singapura. Dan ST ini kalau tidak salah, kalau nggak salah Jepang atau Taiwan ya, saya lupa. Jadi IC yang digunakan dalam DLMS asli 4080 Pro ini tidak main-main. Karakternya juga tentunya lebih nendang, tebel, dan diharapkan karakternya adalah galak. Kemudian IC output di sini pakai AKM IC, tipenya saya baca nggak kelihatan dulu ya, AK4396 VF. Ini made in Jepang. AKM, Akashi apa tadi singkatannya saya lupa. Jadi IC ini dibikin di Jepang. Jadi perpaduan antara input dari Amerika, processing Taiwan,
dan Prancis dengan sistem yang lebih soft dengan karakter di outputkan di IC ini. Jadi harapannya LMS 48 Pro ini lebih galak daripada sebelumnya. Jadi tanpa atau dengan LMS lawaran atau bawaan dari pabrik sudah bisa menggambarkan karakter yang diinginkan dari LMS. Jadi teman-teman mau bikin galak bisa karena menggunakan IC dari Amerika dan Jepang. Kemudian processingnya dia pakai Audi Adawi dari Singapura. Kemudian memori dan processingnya dia juga tidak ada yang pakai IC seperti katakanlah IC JRC. Kalau asli kan seringnya pakai IC JRC. Jadi asli kali ini dia pakai IC yang original, bikinan dari Jepang. Ini sama JCCC 8. Kemudian di sini ada tadi jack soket RS untuk settingan seperti itu dulur ya. Jadi yang istimewa di sini adalah dia pakai AC dan AC-nya ini sekelas XTA dulur ya. Saya punya XTA, ada 3 unit XTA original. Ada kesamaan IC di bagian IC out dan IC in seperti itu. Next time insya Allah saya buka, kalau tidak salah hasilnya sama dan mereknya juga ada Cirrus Logic-nya seperti itu kalau tidak salah dulur. Jadi IC yang digunakan di LMS 48 Pro ini cukup lah buat dulur-dulur nanti misalnya karakter yang galak dibikin galak lebih oke. Dan soket di sini, soket kaki-kakinya juga ada emas-emasnya ya dulur ya, emas Iwannya. Jadi tidak putihan tapi kuningan di sini. Dan karakternya tentunya lebih real seperti itu. Oke dulur, itu yang bisa disampaikan mengenai bedah jeroan dari LMS 480 Pro. Kita bedah itu tadi. Untuk power supply ini sistem dari pabriknya sana. Itu kalau mungkin dibalapkan ya ganti IC in, IC output. Kalau processing saya kira enggak diganti lah. IC in ini sama di R-nya diperkecil. Mungkin seperti itu yang biasanya yang dirubah gitu. Jadi dia cenderung bandwidthnya lebih cekak lagi atau lebih presisi lagi. Tapi ini kalau terlalu cekak juga untuk kebutuhan musik juga banyak yang busy posting juga biar lebih kembali ke bandwidth yang lebih lebar. Karena untuk kebutuhan musik saya kira lebih cenderung kebanyakan enak dan menemukan settingan yang bandwidth lebar. Seperti itu. Oke dulur ya, jadi yang diharapkan dari asli dengan mengeluarkan LMS 4080 Pro ini dia menghasilkan karakter yang galak, bulat dan ditekuk frekuensi yang lebar bisa, dibikin halus juga bisa, apalagi dibikin galak-galak. Oke, seperti itu yang disampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.